Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran keempat. Tahukah anak-anak siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Dan sikap apa yang harus kita contoh darinya? Iya, untuk mencari tahu, mari kita pelajari pada pembelajaran 4 kali ini. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang penyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke anak-anak, setelah membaca teks eksplanasi tadi, sekarang kita akan bahas masing-masing paragrafnya. Kita mulai dari paragraf pertama, yaitu membahas topik masalah. Nah, kira-kira apa yang dibahas pada teks di atas? Iya, yang dibahas adalah penemu bola lampu pijar. Kemudian kita lanjut ke paragraf kedua, deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Iya, dia adalah seorang penemu bola lampu pijar kelahiran Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Kita lanjut ke paragraf ketiga, masih di deretan penjelas. Nah, kira-kira bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Iya, Thomas menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kita lanjut ke paragraf keempat anak-anak, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, apa yang dapat anak-anak simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Iya, sikap gigih dan pantang menyerah membuatnya menjadi orang yang telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan anak-anak? Apa yang anak-anak lakukan ketika anak-anak mengalami kegagalan? Iya, benar sekali. Ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh kecewa dan berhenti begitu saja. Kita harus selalu berusaha, tidak pernah menyerah, agar kegagalan tersebut berubah menjadi keberhasilan.
Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 7-8, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Anak-anak, berdasarkan bacaan tadi, sekarang mari kita bahas beberapa hal berikut ini. Nah, kira-kira apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Iya, Siti berhak untuk belajar, mendapatkan fasilitas belajar, dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Lalu, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Sama seperti kakaknya, yaitu mendapatkan hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar, dan mendapat perhatian dari orang tua. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Bagaimana menurut anak-anak? Iya, Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab karena lampu belajar yang diberikan ayahnya dijaga dengan baik dengan mematikannya jika tidak digunakan. Bahkan ketika kotor, lampu tersebut juga ia bersihkan. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Adik Siti belum bertanggung jawab. Hal ini terlihat dari lampu belajar adik Siti yang rusak akibat ia sering membiarkannya menyala dan jarang ia bersihkan. Apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Iya, tentu saja orang lain akan selalu menghargai kita, selalu dipercaya oleh orang lain, dan kita dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan dan hasil diskusi kita tadi, kita dapat ketahui bahwa penggunaan hak yang bertanggung jawab itu sangat penting. Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang sejak dia berada dalam kandungan. Sedangkan tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Hak yang kita miliki harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Tanggung jawab seseorang dapat dilihat dari hasil tugas dan kewajiban orang tersebut. Jika dia dapat menggunakan hak yang dimilikinya tanpa merugikan orang lain, maka dia dapat dikatakan bertanggung jawab atas haknya. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Nah, seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan anak-anak kerjakan soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1. Siapakah Thomas Alva Edison? 2. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? 3.
Jelaskan perbedaan hak dan tanggung jawab. 4. Bagaimana seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas haknya? Yang terakhir, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Nah, silahkan anak-anak kerjakan 5 soal ini pada buku latihan kalian. Bu Guru tunggu jawaban kalian. Dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak Bu Guru.